Shalom sahabat, semangat pagi, semangat iman. Kembali bersama saya, Pastor Iskandar Dahi di Batam. Apa kabarnya semua yang melihat siaran ini? Saya percaya kita dalam keadaan baik, walaupun situasi tidak baik. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita semua berkata, Tuhan Yesus baik, bahkan sungguh teramat baik. Hari ini saya mau berbicara khususnya kepada kita para hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang harusnya di dalam situasi virus corona ini menjadi orang-orang yang berada di dalam garda terdepan. Orang-orang yang berada dalam posisi frontliner untuk pemberitaan kabar baik. Karena hari ini ketika virus corona sedang melanda, mewabah di seluruh bumi, ada begitu banyak ketakutan yang melanda bangsa-bangsa. Hari ini bahkan Italia lebih daripada 10.000 rakyatnya meninggal dunia. Ada begitu banyak jiwa yang terhilang. Kalau di Indonesia sampai hari ini ada 122 jiwa meninggal dunia. Nah, mari para hamba Tuhan, tidak kebetulan Tuhan memberkati kita dengan berbagai media yang boleh kita pakai untuk pemberitaan kabar baik. Salah satunya adalah YouTube yang seperti saya gunakan sekarang dan berbagai-bagai media sosial yang lainnya. Kenapa hari ini saya mau berbicara kepada kita khusus para hamba Tuhan? Karena saya melihat sejak gereja dialihkan menjadi gereja yang live streaming, gereja yang online, maka saya melihat ada begitu banyak mimbar yang terbuka. Mimbar dalam pengertian di rumah-rumah ada banyak mimbar yang terbuka. Ada banyak mimbar yang didirikan. Ada banyak pengkhotbah yang kemudian menyampaikan kabar baik. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, gembala, siapapun engkau, hari ini biarlah ketika firman Tuhan berbicara tentang kabar baik, tentang amanat agung, saya mau berkata, inilah saatnya, inilah momentumnya kita boleh menyampaikan kabar baik. Saya berpikir bahwasannya pesan pertobatan juga harus digaungkan di dalam virus corona yang sedang mewabah. Kita tidak hanya menghimbau jemaat, memberitahukan kepada jemaat untuk jaga diri, menghindari pertemuan-pertemuan orang ramai, memiliki pola hidup yang sehat dan bersih, tapi juga mari kita para hamba Tuhan memberitakan kabar baik. Pesan pertobatan harus disampaikan karena waktunya sudah sangat mendesak. Ketika hari ini di berbagai kota di Indonesia situasi mulai mencekam, pembubaran tempat-tempat keramaian dan seterusnya, kabar baik itu sungguh amat dibutuhkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu siapapun kau para hamba Tuhan, lakukanlah, tunaikanlah tugas pelayananmu, tugas panggilanmu dengan tidak jemu-jemu dan tidak pernah mengenal lelah. Memang hari ini ada banyak orang yang lebih takut daripada corona, daripada Tuhan. Ya, buktinya mereka melakukan tindakan buying panic. Mereka melakukan penimbunan. Tapi dengar baik, sebagai hamba Tuhan kita harus dan kita tetap untuk terus memberitakan kabar baik. Apapun itu. Kemarin ketika saya berkata, tema yang saya berikan adalah bertobatlah sebelum corona menjemput. Maka malam hari ini saya mau memberikan tema kepada kita. Sekali lagi, bertobatlah sebelum corona menjemput. Tetapi tugas itu ada di kita para hamba Tuhan. Dengar baik para hamba Tuhan,
Firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ketika pemerintah meminta kita menguasai diri, stay at home, itu adalah kesempatan baik bagi kita memberitakan kabar baik. Karena hari-hari ini banyak orang di rumah menjadi boring, menjadi bosan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Ada yang berkata, waduh kami hanya makan, tidur, dan seterusnya. Tapi ketika kita bisa meng-create sesuatu, menyampaikan kabar baik lewat media apapun yang kau miliki, percayalah Tuhan akan bekerja. Sebab jauh di atas apa yang kita kerjakan, jauh di atas apa yang kita doakan, lewat situasi virus corona yang sedang mewabah, maka Tuhan sebenarnya juga sedang membuka pintu bagi penyampaian kabar baik, bagi penginjilan, walaupun itu lewat media sosial, tapi tetap berdampak, tetap mempunyai powerful yang sama ketika kita pergi ke suatu tempat, menginjili orang per orang, face to face. Tapi hari ini, lewat media sosialmu, lakukan pekerjaan itu. Sekali lagi, bertobatlah sebelum virus corona menjemput. Kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik. Kami sebagai hamba Tuhan hari ini Engkau ingatkan untuk kami mengambil momentum menyampaikan kabar baik lewat virus corona yang sedang mewabah hari-hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan pelihara. Pemimpin-pemimpin negeri kami, Tuhan berikan mereka hikmat. Tidak hanya itu, pelihara kesehatan mereka, khususnya para medis, TNI Polri, yang bekerja siang dan malam untuk memutus rantai penyebaran rantai daripada COVID-19, termasuk BNPB. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa sahabat.